Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di hadis kedua ini tadi ada pembahasan tentang rukun Islam. Rukun Islam apa saja? Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat, yang kelima pergi haji. Yang pertama syahadat. Syahadat itu yang membedakan atau yang yang membuat orang Islam kemarin masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Setiap orang yang mengucapkan, yang meyakini di hatinya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, maka pasti masuk surga. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakannya maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah menghancurkan agamanya. Nah, kemarin kita juga bahas bahwasanya salat itu ketika dilaksanakan wajib sesuai dengan tuntunannya. Wajib dengan sesuai tuntunannya. Ada syarat yang harus dipenuhi, ada rukun yang harus dijalankan. Kemarin syarat salat ada dua, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah itu apa? Ya, kalau mau salatnya sah, maka rukun-rukun ini harus terpenuhi. Kalau syarat wajib, kalau syarat ini ada pada seseorang, maka orang tersebut wajib sholat. Sekarang rukun sholat apa aja? Rukun itu bedanya syarat dengan rukun. Syarat ada di luar ibadah, akan tetapi rukun ada di dalam ibadah. Rukun ada di dalam ibadah. Pengertian sholat apa? Pengertian sholat af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah kumpulan perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam. Salat secara istilah apa? Perkataan, perbuatan yang didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam. Apa saja rukun-rukun sholat? Yang pertama, rukun sholat itu niat. Niat, dan niat itu adanya di mana? Di dalam hati. Ia dibarengi dengan rukun yang paling awal. Rukun yang paling awal itu apa? Takbiratul ihram. Jadi menghadirkan niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Dan niat sholat
Niat itu menjadi pembeda antara ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi harus spesifik dalam niat. Niat apa? Niat sholat. Sholatnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, atau isya. Nah, sholatnya itu apa? Adaan atau kodoan? Kodok apa sholat pas tepat waktu? Jamaah atau sendiri? Nah, gitu ya, ditakdim atau tidak. Jadi niat itu harus spesifik, karena dia membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama harus ada pada niat sholat pertama. Sholat apa? Sholat apa? Sholatnya maksudnya sholat apa itu? Sholat subuh kah? Zuhur kah? Asar kah? Nah, setelah sudah dihadirkan, oh saya mau sholat zuhur. Sholat zuhurnya qadha atau adaan? Qadha atau ada? Ada itu maksudnya dikerjakan tepat waktu, itu namanya adaan. Nah kan adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya dikerjakan tepat pada waktunya. Tapi kalau qadha berarti dikerjakan di luar waktu. Yang pertama tadi apa? Sholatnya sholat apa? Yang kedua qadha atau ada? Ya Allah, sholatnya sholat apa? Yang kedua ada atau qadha? Terus yang ketiga berjamaah atau sendiri? Berarti kalau sendiri berarti udah adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau imaman lillahi ta'ala. Statusnya dia ketika sholat apa? Imam, makmum, atau sendiri? Itu yang ketiga. Yang pertama tadi sholatnya sholat apa? Yang kedua dikerjakan secara qadha atau ada? Qadha itu berarti di luar waktu. Kalau ada berarti tepat waktu. Kemudian dia berjamaah atau sendiri. Ketika berjamaah statusnya apa? Makmum atau imam? Tuh, jadi harus ada tiga itu. Yang pertama sholatnya sholat apa? Nah, sholatnya sholat apa harus jelas. Kalau sholat fardu berarti sholat fardu. Kalau sunnah berarti sunnah. Usolli sunnatat duha, itu usolli sunnatat tahajud, usolli sunnatat tasbih, usolli sunnatal hajah. Oke? Yang pertama tadi apa? Jenis sholatnya sholat apa? Yang kedua bagaimana pengerjaannya? Qadha atau ada? Yang ketiga berjamaah atau sendiri? Ketika berjamaah statusnya apa? Makmum atau imam? Baru lillahi ta'ala. Harus jelas tiga itu. Harus jelas. Karena fungsi dari niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nanti kalau niatnya tidak jelas, tidak spesifik, maka tidak sah. Kenapa? Tidak sah. Contoh, Alif ketiduran waktu sholat zuhur, bangun-bangun pas asar. Cuma saya niat sholat 4 rakaat. 4 rakaatnya 4 rakaat apa nih? Zuhur qadha atau asar ada? Enggak jelas. Karena enggak jelas maka batal sholatnya. Harus jelas. Sholatnya sholat apa? Qadha atau ada? Terus
sendiri atau berjamaah. Itu harus jelas. Itu ketika niat. Dan niat itu apa? Tempatnya di hati, dibarengi dengan rukun yang pertama. Kemudian setelah niat, rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Rukun berdiri ini hanya ada pada sholat fardu. Pada sholat fardu. Rukun berdiri ini hanya ada pada sholat Adapun sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, kalau dia mampu berdiri, maka wajib berdiri. Kalau dia enggak mau berdiri, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Mengangkat tangan sampai telinga dengan membaca takbir Allahu Akbar. Nah, di situ disiapkan niat dalam hati. Ditentukan tadi sholatnya sholat apa, jenisnya apa, makmum atau imam. Dari lafaz hamzah sampai ro, Allahu Akbar. Itu tadi yang niat semuanya itu sholatnya sholat apa, ada atau qadha, makmum atau imam, itu sudah selesai. Setelah takbiratul ihram, selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah, yang mana Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama. Jadi nggak boleh menurut madhab Imam Syafi'i meninggalkan Bismillah. Jadi kalau tidak membaca Bismillah, maka batal juga sholatnya karena rukunnya tidak sempurna. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima ruku. Kemudian i'tidal. I'tidal apa? Bangkit dari ruku. Setelah i'tidal sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya tasyahud. Tasyahud artinya kesaksian. Tasyahud itu artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Sebagaimana hamdalah itu alhamdulillah, hauqala itu la haula wala quwata, itu singkatannya. Jadi tasyahud itu baca syahadat, tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah sampai terakhir. Setelah tasyahud, membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian salam yang pertama, yang kanan. Kemudian tumak ninah. Tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak
Kadarnya lamanya segimana? Seperti membaca subhanallah. Jadi nggak boleh ruku belum subhanallah, belum selama membaca subhanallah langsung bangkit, nggak boleh, batal sholatnya. Yang sholatnya buru-buru, nggak ada tumak ninah, nggak ada waktu berhenti sejenak, seperti membaca subhanallah, maka sholatnya batal. Coba cari tadi apa aja yang ketinggalan. Tasyahud awal ada nggak di situ? Nggak ada, karena tasyahud awal merupakan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Dia bukan rukun sholat, tapi sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah yang merupakan bagian dari sholat. Apabila ditinggalkan, sunnah ab'ad ini apabila ditinggalkan, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Tasyahud pertama merupakan sunnah ab'ad. Apabila ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun. Rukun ketika ketinggalan, kamu lupa ruku, habis Al-Fatihah langsung sujud, maka tidak bisa diganti, sholatnya batal, wajib diulang kembali. Kalau rukun ketika ketinggalan, ketika tidak dikerjakan, maka sholatnya rusak, tidak bisa diganti, harus diulang kembali. Tapi kalau sunnah ab'ad, semacam doa kunut, misal kamu lupa tidak doa kunut, doa kunut itu sunnah ab'ad. Ketika lupa maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan tasyahud awal. Begitu juga dengan tasyahud awal. Ketika kamu lupa untuk melakukan tasyahud awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Itu beda antara sunnah ab'ad dengan rukun. Rukun gak bisa diganti. Kalau sunnah ab'ad bisa diganti dengan sujud sahwi. Allahu a'lam.